Di part yang ketiga nih teman-teman, dari permainan catur terbaik manusia catur terkuat di dunia ini yang tercatat di FIDE Record. Putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Luc Van Wely di turnamen DSB Twin Camp 2006, dimulai dari E4, C5, kuda F3 dan E6. D4 langsung diterima, dipukul oleh kuda A6 dan kuda C3. Menteri C7, gajah ke D3 dan kuda F6. Pembukaan Sisilia varian Kan dimulai. Carlsen langsung rokade, gajah C5 dibalas dengan kuda B3. Ternyata gajah ditarik lagi ke E7 oleh hitam. Dia tidak ingin mengambil risiko dengan menarik ke A7 ataupun ke B6. F4 dibalas dengan D6. Dan di sini A4. Kuda C6 langsung didorong A5 oleh Carlsen, bertujuan untuk merusak sayap menteri agar hitam tidak rokade ke arah sayap menteri, perwiranya agar tidak berkembang. Tapi hitam tidak mau. Tertekan di sayap menteri, langsung dia mendorong atau membongkar pertahanannya, dipotongin pasang. Menteri langsung cek A1 raja, hitam langsung rokade ke sayap raja. Menteri ke E2, A5 dan gajah ke E3, menteri C7, kuda B5 dan menteri ke B8. Dilanjutkan dengan C3. D5 mengajak pertukaran di sini. Carlsen menolak, dan ini adalah pintu untuk memberi peluang gajah terang dari putih. E5, kuda E4 diterima, dipukul oleh pion, kuda C5. Gajah di sini memukul kuda dan gajah kali gajah. Setelah benteng terancam di sini, hitam tidak menggeser benteng teman-teman, melainkan langsung mengepin kuda. C4 dibalas oleh Carlsen, benteng baru bergeser. Kuda D6. Perhatikan teman-teman, langkah yang cukup membingungkan sebenarnya sekilas. Setelah kuda ini ke D6, langkah partai dari hitam dengan hitungan yang cukup matang, dia mendorong F5, berharap jika dipotong en passant, maka putih harus kehilangan satu perwira, karena kuda yang di D6 ini kalah kekuatan tentunya ketika dipukul oleh benteng. Tapi yang sangat mengejutkan dari Carlsen teman-teman, dengan penuh polemik perhitungan di sini dari manusia jenius ini, dia betul-betul memotong en passant. Pion F6 langsung dipukul kuda tersebut. Dan lebih mengagetkan lagi, Carlsen bukan membalas memukul benteng, melainkan memukul pion E4. Satu perwira sudah jatuh. Tentu di sini sudah unggul dari hitam teman-teman. Apalagi pion yang di B2 itu gratis. Setelah nanti bergeser benteng, masalahnya kalau benteng bergeser kemanapun dia, ke D7 maka akan datang menteri memukul kuda. Dan ini jelas perwira kembali, dan itu tidak mungkin dilakukan. Kembali ke posisi di saat menteri kali pion, langkah partai gajah ke B7 langsung menjaga kuda. Dan di sini baru dipukul. Menteri di sini kali gajah, benteng A ke D1, D8 kuda. Jadi mengancam balik mengancam teman. Diancam balik mengancam, langkah yang sangat bagus dari hitam. Tapi yang tidak terbaca oleh hitam, dorongan pion yang sederhana F7, yang membuat hitam harus berpikir panjang
Apa maksudnya? Ini diancam, malah mengancam, tapi di sini putih malah cek. Dan jika di sini pion dipukul oleh kuda, maka perwira kembali tentunya. Kembali ke posisi di saat F7. Jika di sini bergeser raja, maka akan datang dipukul oleh benteng. Kalaupun di sini dipukul menteri putih, maka akan datang checkmate. Teka-teki yang sangat akurat tentunya. Kembali ke posisi di saat F7. Langkah partai di posisi ini. Dari hitam memukul dengan raja. Menteri kali pion, menteri C6 dengan ancaman checkmate. F2 benteng. E4 menteri mengajak pertukaran karena merasa bahwa dia sudah unggul satu perwira. F5 jawaban yang sangat akurat. Jika dipukul, menteri akan dipin oleh benteng karena cek. Di sini hitam menjawab dengan E5. Benteng ke D2 dengan ancaman cek. Dan di sini gajah C6. Tentu sekilas langkah ini adalah benar, karena memang itu jawaban terbaik untuk hitam. Menjaga kemungkinan cek di D7. Tapi ternyata itu blunder, teman-teman. Di mata sang jenius catur ini, langkah C6 adalah blunder. Dibuktikan dengan langkah cek G6 dengan menteri. Raja di sini takut kehilangan gajah karena akan terjadi pertukaran kuda nanti. Akhirnya dia bergeser ke E7. Benteng langsung cek ke D7. Sudah tahu pasti dimakan tentunya benteng ini, tapi tetap ke sana. Magnus Carlsen. Dan ternyata teman-teman, di posisi ini dari hitam menyerah. Loh, kok menyerah? Ini partai masih seru. Mungkin begitu sekilas. Baik, kita analisa satu-satu. Jika di sini dipukul oleh gajah, maka kita harus kehilangan menteri. Karena kemanapun langkah raja, dipukul atau bergeser, maka di sini kalau misalnya dipukul, menteri harus hilang. Sekaligus ada ancaman benteng. Kembali ke posisi kenapa dia menyerah. Kalau raja ke F8, maka tentu di sini checkmate. Masih bisa bergeser ke E8 dan checkmate. Makanya langsung menyerah di posisi ini dari hitam. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini, putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh John Nunn di Youth Experience 2006. Dimulai dari E4, C5, kuda F3, D6, dan D4. Pembukaan Sisilia dimulai. Kuda F6 dengan mengancam pion E4, kuda C3 dan pion kali pion, kuda kali pion A6, gajah ke E3. Dibalas dengan E5. Kuda ke F3 kembali. Gajah ke E7, gajah C4. Di sini kedua pemain sama-sama rokade. Gajah ke E6 mengajak pertukaran untuk menghilangkan tekanan F7, gajah ke B3. Kuda C6, menteri E2, dan kuda ke A5. Tentu target hitam adalah menghilangkan gajah terang yang sangat tajam ke arah F7. Di sini benteng ke D1 mengabaikan tekanan itu dan akan mengambil pion rencananya yang E5. Kuda langsung mukul dan pion C yang mukul. Menteri ke E8, kuda ke E1. Langkah manuver ini bertujuan untuk memblok langkah yang di sayap raja perwira untuk masuk di G4. H6 dibalas dan kuda C2 ternyata. Menteri D7. Kuda ke B4 dan dibalas di sini benteng
yang di F ke C8 oleh hitam. Jika di sini D5 teman-teman, tentu di sini langkah yang bunuh diri karena akan datang kuda yang mukul. Walaupun kalah kekuatan, tapi tekanan akan merusak susunan dari hitam. Kalaupun dipukul oleh gajah, dipukul oleh kuda kali kuda, maka di sini benteng. Baik, kembali ke posisi di saat kuda B4, langkah partai bentengnya F ke C8, F3, gajah D8, benteng D3, A5 dan kuda ke D5. Di sini diterima pertukaran itu oleh hitam. Dipukul oleh kuda A4. Dibalas dengan pion kali pion, benteng kali pion B3. Telah terancam benteng ke A6, benteng A ke D1 dan benteng ke A5. Langkah bolak-balik sebenarnya dari hitam yang menghabiskan temponya sendiri, teman. Di sini kuda ke B6. Tentu di sini merupakan langkah paksa yang memang minta dipukul. Diterima tawaran itu, dipukul oleh gajah sekaligus mengancam benteng A6. Benteng langsung mukul pion. Tentu di sini unggul dari Carlsen, teman-teman. Kalaupun di sini harus ditukar benteng, tetap di sini unggul permainan. Menteri di sini ke I7, menteri ke B2, dan dibalas dengan menteri G5. Jelas ini bertujuan untuk menaikkan gajah ke H3. A4 dibalas A5, A5 dan di sini A4. Hitam tidak peduli dengan langkah perwiranya yang sudah terkunci. Di sisi lain dia konsisten untuk menyerang ke arah sayap raja. Tapi setelah B4, dia berpikir akhirnya benteng langsung ke A8 karena ada kemungkinan cek tentunya. Menteri D2 dibalas dengan menteri kali menteri. Benteng di sini kali menteri. C4 dengan mengancam pion gajah C5. Benteng C8, B6, benteng C7 dan raja ke F2. A7, gajah D6 dan benteng D7. E3, F6 dan gajah di sini memukul pion. Inilah yang disebut mengulur tempo dari permainan yang Carlsen saat ini, tapi di sisi lain penuh jebakan dalam langkahnya. Setelah di sini dipukul, maka dia memukul gajah juga, sekaligus ingin mengambil pion. Benteng di sini kali benteng, dipukul oleh raja, benteng kali pion, benteng kali pion, dan cek ke B2. Tentu di sini dia mendapatkan pion juga. C3 dibalas dengan benteng kali pion. Cek terlebih dahulu. G6, pion diambil. Perhatikan, ini sudah selisih 2 pion tentunya. Benteng ke A2. Dia ingin melirik 2 sisi pion ketika cek B4 dan dibalas dengan G5 oleh hitam, sekaligus dia merebahkan raja. Kenapa setelah G5 dia merebahkan raja? Karena kalau itu dipaksakan pun tetap akan kalah di permainan akhir. Putih akan menjawab langkah terbaiknya adalah G4 cek, F6, A4, F2. Di sini cukup H5. Kalaupun dipukul di sini teman-teman, maka akan datang G6. Dia boleh maju atau mundur, terserah dia. Kalau dia ke E5, maka akan hilang. Tetap selisih pion, dan putih siap untuk mempromosikan pionnya dan dikawal ketat, teman-teman.
Makanya di posisi raja ke B4, hitam langsung menyerah karena ketinggalan 2 pion tersebut. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih teman-teman, putih Magnus Carlsen dan hitam Alexei Sirov di World Cup Championship 2007. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah ke B5, A6, gajah ke A4. Pembukaan Ruy Lopez dimulai. Kuda F6, rokade Carlsen. B5, gajah B3 dan gajah C5. C3, D6 dan D3. Di posisi ini Carlsen lebih bermain aman dan hitam langsung rokade, gajah G5 dan H6. Gajah ke-4, G5 langsung, gajah G3. Dari hitam tidak mau ada tekanan di sayap raja. Dia berani membongkar untuk tidak ada tekanan. Gajah G4 di sini langsung mengepin kuda dan kuda ke D2. Kuda H5, benteng E1 dan kuda di sini memukul gajah. Dipukul oleh pion H. Kuda E7, F1 lagi kuda, dibalas dengan kuda G6. D4. Kali ini tekanan yang pas atau timingnya sangat pas teman-teman. Carlsen mendorong setelah kuda sudah bergeser dari penjagaan D4. Gajah ke B6 dibalas dengan kuda ke E3. Dan di sini baru dipukul kuda tersebut. Dipukul oleh pion, karena kalau dipukul oleh menteri teman-teman, penjagaan D4 tentu tidak ada. Pion kali pion dan pion kali pion. Menteri langsung ke F6 dengan target tekanan pion F3. Kuda G4. Jika di sini teman-teman dari hitam melirik peluang satu pion yang di D4, maka akan terjadi kuda cek terlebih dahulu. H7 baru dipukul. Hanya pertukaran. Kalaupun di sini dipukul lanjutkan akan datang lanjutan dengan memukul pion F7. Kembali ke posisi di saat kuda G4. Langkah partai menteri G7. E5 dan dibalas dengan H8 raja. G2, pion kali pion dan benteng ke H1. Bukan mengambil pion tersebut. Di sini penjagaan pion yang di H6 hanya menteri teman-teman. Sekarang baru dipukul oleh gajah pion tersebut. Benteng cek G8, menteri D3. Tujuannya untuk mengambil kuda karena pion F7 terpin oleh gajah sekaligus benteng ke H1, target yang sangat luar biasa, tapi dijawab dengan E4 oleh hitam. Ini hanya mengobati sementara. Setelah dipukul, hitam langsung berbakan raja. Karena langkah kerugian yang sangat besar dari hitam tidak bisa dihindari. Kenapa dia menyerah? Kalau kita analisa, mempraktikkan yang dimaksud tadi, misalnya benteng ke E8 dengan tujuan mengancam, maka di sini akan datang cek oleh gajah. Dia bebas mau dipukul atau bergeser. Kalau dipukul dengan menteri, tentu di sini dipukul terlebih dahulu, sekaligus ancaman checkmate. Setelah kuda misalnya bergeser, kalau misalnya diadu, akan datang cek. F8, benteng di sini akan disusun. Kalau dia ke D8 lagi-lagi mengancam, maka akan datang F5 cek.
7 misalnya menteri kali kuda. 1 perwira unggul. Kembali ke posisi kenapa menyerang. Sementara kelihatan masih seru. Kalau di sini benteng ke-8 misalnya, boleh sebenarnya langsung dipukul oleh menteri. Karena kalaupun di sini terjadi pertukaran menteri, tetap di sini unggul 1 perwira dari Carlsen, teman-teman. Dan ini memang dipaksa bergeser. Kalaupun dia bergeser kemanapun, datang di sini dipukul terlebih dahulu pion. Dan setelah F6 atau kemanapun, tetap checkmate. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat ini, putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Roland Preuser di Europe Cup 2007. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6, gajah ke-4, kuda F6, dan langsung rokade dari Carlsen. Pembukaan Ruy Lopez lagi dimulai. Gajah ke E7, benteng E1, B5, gajah B3, D6, dan C3. Di sini langsung rokade hitam. A3, kuda B8 dan D4. Kuda ke D7 dibalas dengan kuda ke D2. Gajah B7, gajah C2, benteng E8. Kuda F1 dan gajah ke F8. Sangat solid pertahanan atau penjagaan dari hitam. Kuda G3, G6 dan B3. C6 dibalas dengan gajah G5. Sedikit demi sedikit langkah dari putih merusak susunan kekuatan dari hitam. Gajah G7 dan menteri ke D2. Menteri ke E7 di sini dibalas dengan A4. Langkah yang tidak diprediksi. Kok bisa langkah ke sana? Mungkin seperti itu. Menteri di sini ke F8 menjaga kemungkinan peraduan gajah. Benteng A ke D1 dan dibalas H6. Gajah ke E3, benteng ke D8 dan menteri ke C1. Dari Carlsen belum berani memaksa langkah untuk peraduan pion di sentrum ini, karena mengukur masih kalah kekuatan. Juga di lajur D, menteri terpin oleh benteng. Raja ke H7 dibalas hitam, B4 dan benteng ke 6. Menteri B1, D5 dan pion kali pion. Kuda kali pion, gajah di sini langsung mukul kuda. Pion kali gajah dan kuda kali pion. Dilanjutkan dengan kuda kali pion. Di sini terjadi pertukaran pelik di sentrum, teman-teman. Tapi hitungannya sama-sama akurat. Yang tidak dibaca oleh hitam, langkah buang atau langkah pengorbanan dari Carlsen, yaitu kuda cek G5. Ini yang tidak dibaca. Karena mengajak pertukaran tersebut ditarget oleh hitam, hanya terjadi pertukaran. Setelah kuda ini dibuang pada pion, akhirnya diterima karena merupakan langkah paksa. Dipukul lagi cek G8. Dan di sini kuda kali benteng, hanya ditukar kualitas sebenarnya. Tapi hitam unggul 1 perwira. Benteng kali benteng di sini dipukul oleh menteri. Pion kali kuda, gajah ke D4. Dibalas dengan menteri ke D6. Tentu tujuannya untuk membela kuda, penjagaan yang lebih ketat. F4 dan dibalas dengan kuda ke C4. Gajah di sini kali gajah. Jika di sini, teman-teman, dari hitam memukul menteri terlebih dahulu, misalnya, akan dipukul. Sekilas di sini unggul, bukan? Ternyata setelah
raja memukul gajah. Dicek, perwira kembali sama. F6 raja, maka akan terlebih dahulu dipukul pion. Gajah C8, C7. Lagi-lagi gajah ini dipaksa untuk hilang nanti. Kalaupun di sini kuda D6 menjaga gajah, B6 tetap harus hilang salah satunya. Kalau tidak bergeser gajah tersebut, maka dipaksa nanti dipukul. Kuda C4 misalnya, maka di sini B7. Kalaupun di sini dipukul, perhatikan perwira kembali sama. Luar biasa target daripada Magnus Carlsen. Kembali ke posisi. Mungkin hitungannya sudah sedemikian rupa akurat dari Carlsen, teman-teman. Terjadi pertukaran ini, akhirnya kita memilih memukul pakai raja. Menteri kali menteri, kuda kali menteri, D1. Tentu di sini harus bergeser. Dilindungi kuda ini tidak bisa. Akhirnya lari ke C4. Dengan langkah yang sama, dicek oleh Carlsen, F6 tidak dipukul oleh Carlsen benteng tersebut karena ada kemungkinan promosi. Pion kali pion terlebih dahulu, C8, baru di sini benteng C7. D6 dibalas dengan pion ini memukul pion A. Ternyata teman-teman, langkah yang lebih jenius dari Carlsen yang saya analisa tadi adalah didorong ke ke B6. Ternyata langkah Carlsen dia memukul pion yang di A6, teman-teman. Dipukul dan benteng kali pion, kita merupakan raja. Kalah pion, sementara perwira akhirnya menjadi sama. Makanya langsung menyerah, teman-teman. Luar biasa. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kelima nih, teman-teman. Magnus Carlsen putih, hitam, Kirsuni Usmo di Norwegian Championship 2005. Dimulai dari kuda F3, kuda F6 dan C4, D6, D4, B6, G3, gajah ke-6 dan B3. Queen Indian Dauphin dimulai. B5 dibalas dengan pion kali pion, gajah kali pion, gajah G2. D5 langsung rokade dari Carlsen. Kuda ke D7, kuda C3, gajah ke-6 dan benteng G1. Gajah ke D6, gajah B2 langsung rokade dari hitam. D4, kuda di sini kali pion dan kuda kali kuda. Dipukul oleh pion, benteng kali pion, gajah ke B7. Benteng langsung ke H4. Sekilas posisi benteng ini, teman-teman, akan tersudut nanti. Tapi langkah itu dihitung oleh Carlsen dengan target A7 tentunya. Gajah ke E7 di sini dan dibalas dengan H3, kuda F6 dan menteri G2. Gajah ke D5, benteng G1, menteri langsung ke B8. Kuda G5 dilanjutkan dengan menteri B7 dengan memaksa pertukaran tentunya di sini. Diterima. Menteri kali gajah, menteri C2. Dibalas dengan C5, teman-teman. Kuda G4. Perhatikan kuda G4 ini, teman. Jika di sini dipukul oleh kuda, maka tentu checkmate. Langkah partai dari hitam menjawab H6. Benteng ke E5 menghilangkan penjagaan menteri di lajur 5 ini, teman-teman. Menteri F3 dia tidak mau melepaskan atau meninggalkan.
Di sini bukan kuda kali kuda, teman-teman. Dari Carlsen membuang kuda tersebut ke pion H6, cek. Langkah yang sangat membingungkan tentunya. Tapi serangan tajam ini susah untuk dibendung. Diterima oleh hitam dan dipukul oleh benteng. Ancamannya adalah cek tentunya. G7 dan dibalas dengan benteng G5. Dari Carlsen tentu di sini memberikan benteng yang di H6. Sangat luar biasa tentunya, teman-teman. Dipukul oleh raja. Gajah C1 dan di sini pion kali pion. Dibalas dengan G4 cek. E3. Ternyata dia memberikan menteri, ya, teman, karena ada ancaman checkmate. Dan dibalas dengan benteng CK4. Kuda H5. Dipukul cek. Raja kali benteng dan cek H7. G4. Pion langsung mukul menteri. Benteng ke C8 mengancam gajah G2. Artinya gajah ini diberikan, diterima tawaran itu. H3 cek G5. Menteri G7 cek F5. Masih dilanjutkan ternyata oleh hitam, teman-teman. Dia belum sadar bahwa dia digiring untuk langkah checkmate. G4 cek E4 karena pilihan langkahnya itu. Baru D4 checkmate. Luar biasa, satu menteri bisa membunuh di tengah-tengah lapangan atau di posisi sentrum sampai digiring ke sini langkah Carlsen, teman-teman. Banyak Grandmaster bercetak kagum kepada sang jenius catur ini, teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang terakhir ini, teman-teman, putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Etelgrun di Norwegia Championship 2005. Partai ini sangat spektakuler. Banyak yang menilai pembukaan ini adalah gambit menteri yang ditolak, tapi cenderung menjadi anti Moskow gambit, dimulai dari F3 kuda, D5, D4 dan kuda F6, C4, C6, kuda C3, E6, gajah G5 dan H6. Gajah K4, menteri B6 di sini, menteri C2. Kuda langsung ke E4, mengajak pertukaran, E3 dibalas. Gajah ke B4, gajah D3, menteri A5. Tentu di sini kalah tenaga dari putih, teman-teman. Satu titik C3 ini menjadi lemah karena dikeroyok bahasanya. Tapi Carlsen mengabaikan itu, tetap melanjutkan dengan rokade. Artinya C3 ini memang tidak bisa dibela. Kuda kali kuda, pion kali kuda dipukul oleh gajah. B1, pion kali pion, gajah kali pion, gajah ke B4. Kuda ke E5 di sini. Gajah ke D6 dan F4. Dari langkah F4 ini, teman-teman, berpikir keras karena raja dan hitam belum rokade, sementara serangan sudah mau dimulai. Menteri C7, dia ingin mengambil paksa kuda sepertinya. E4 menteri B6 dibalas dengan kuda langsung memukul pion F7. Perhatikan langkah yang
Mungkin susah untuk dicerna teman-teman. Mana langkah Carlsen ini? Kenapa langkah ini? Mungkin begitu ya. Tapi ternyata teman-teman, sekilas yang tidak berdampak atau tidak kelihatan, kalau dipukul oleh raja, ternyata ini punya efek yang sangat luar biasa. Akan datang F5, G8 misalnya dipukul. Kalaupun di sini E7 untuk melindungi dorongan, maka datang G6. Itu di sini ancaman checkmate. Kalaupun di sini dipukulkan ke gajah, maka akan datang E7 cek. E6 tetap checkmate. Luar biasa langkah dari Carlsen. Dorongan yang tidak berarti tapi menentukan checkmate. Langkah kuda dibuang ke F7. Betul-betul matang perhitungan dari Carlsen. Tapi hitam masih mungkin belum membaca atau tidak percaya dengan langkah itu. Dia dipukul dengan menteri. Apakah hitungan dari hitam ini belum sampai ke sana atau memang tidak paham? F5 dibalas oleh Carlsen. Di sini sebenarnya teman-teman masih ada potensi remis ketika hitam memilih untuk menghindar terlebih dahulu dengan rokade. Tapi dia menghindari langkah kemungkinan menteri ini terancam. Akhirnya lari ke H5. Gajah di sini kali pion. Kuda ke D7. F6 dibalas dan di sini kuda kali pion. Benteng kali kuda. Menteri di sini langsung mukul gajah karena mungkin dianggap sangat tajam, maka datang menteri langsung cek dengan mukul pion. Sekarang ruang gerak dari raja ini hanya dua pilihan, yaitu E7 atau ke E8 teman-teman. Dan hitam memilih ke E7 sekaligus menjaga gajah. Datang F7 benteng, cek. Yang mana juga ini merupakan langkah paksa. Kalau dia lari ke E8, di sini tentunya harus kehilangan gajah. Perhatikan, langkah yang sangat rumit dianalisa oleh para grandmaster dunia sekalipun ini teman. Dari manusia catur terkuat di bumi hingga saat ini. Di posisi ini kalau raja lari ke D8 tentu adalah checkmate manapun larinya nanti, karena gajah gelap ini harus hilang, cek. Kalaupun ditutup tetap checkmate. Baik, di saat posisi cek F7 nih teman-teman, dari hitam memilih opsi yang kedua, memukul benteng tidak mungkin, akhirnya dia memukul gajah. Dan masalahnya, dari si manusia jenius ini langkahnya betul-betul checkmate di atas papan, dibuat lawan yang sesama grandmaster tersebut teman-teman, dengan cek menteri ke-4. Berdecak kagum semua grandmaster dunia melihat langkah sang junior yang baru muncul ke permukaan, muncul dengan langkah yang sangat spektakuler. Semoga menjadi inspirasi insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.